Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut ini garis besar pelajaran Sekolah Sahabat ke-12 dengan judul Kasih dan Keadilan, Dua Perintah Terbesar. Menurut pelajaran Sekolah Sahabat kita, sejauh ini kita pahami bahwa berdasarkan pertentangan kosmik yang terjadi, ada hal yang belum dapat dilakukan atau diselesaikan saat ini, menunggu nanti akhirnya, lalu Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Akan tetapi, sebagai pengikut Kristus, apakah ada yang dapat kita lakukan sekarang ini yang dapat membantu meringankan penderitaan dan juga kejahatan yang terjadi di dunia saat ini? Ini adalah topik pembahasan untuk minggu ini. Semoga melalui pelajaran ini kita akan memahami atau dapat menjawab pertanyaan ini. Saya membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, 2 perintah dan 2 dosa terbesar, fokus pelajaran Minggu dan Senin. Kemudian yang kedua, tentang keadilan, fokus pelajaran Selasa dan Rabu. Dan yang ketiga, siapakah sesamaku, fokus pelajaran di hari Kamis. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. 2 perintah dan 2 dosa terbesar. Mari perhatikan tabel ini, ada 2 perintah dan ada 2 dosa. 2 perintah itu ialah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini berhubungan dengan hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Kemudian perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Ini berhubungan dengan hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Dan kedua hukum ini adalah landasan hukum Tuhan. Lalu kemudian 2 dosa. Yang pertama adalah menyembah berhala. Kemudian yang kedua adalah ketidakadilan. Dan 2 dosa terbesar ini dimurkai Tuhan. Kita memahami bahwa 2 dosa terbesar ini terjadi oleh karena kita gagal melakukan 2 perintah terbesar. Mengapa kita menjadi penyembah berhala? Karena kita gagal mengasihi Tuhan. Mengapa kita tidak bisa berlaku adil? Karena kita tidak mengasihi sesama. Inilah fokus pelajaran di hari Minggu dan hari Senin. Kita masuk ke bagian yang kedua, tentang keadilan, fokus pelajaran Selasa dan hari Rabu. Apa pengertian adil atau keadilan? Adil adalah memberikan upah dengan tepat. Pengertian ini berdasarkan Yesaya pasal 61 ayat yang ke-8. Semuanya diperlakukan sesuai dengan hukum atau peraturan. Diperlakukan sama. Itulah yang disebut dengan adil. Lalu, seberapa penting keadilan itu? Keadilan itu disenangi oleh Tuhan. Mazmur 33 ayat 5. Dan keadilan juga adalah inti dari pekabaran para nabi. Mika 6, Zakaria 7, Yesaya 1, dan juga Yeremia 22. Dan pada waktu Yesus di dunia, keadilan adalah perhatian utama Yesus. Matius 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11. Lalu siapa yang harus menegakkan keadilan? Pertama ialah pemegang kekuasaan berdasarkan Mazmur pasal 82. Mengapa? Karena mereka punya kuasa, mereka dapat mengendalikan keadaan atau mengendalikan hukum. Maka mereka harus menjadi orang yang bisa menegakkan keadilan. Lalu yang kedua adalah murid-murid Tuhan. Berdasarkan Mika 6 ayat 8. Kita diminta untuk menjadi orang yang adil. Adil adalah bukti kasih kepada sesama. Dan kasih adalah ciri murid. Berdasarkan Yohanes pasal 13. Lalu siapa yang harus mendapatkan keadilan? Tentunya setiap orang harus mendapatkan keadilan. Akan tetapi berdasarkan Mazmur pasal 82 ayat 3 dan keempat, Mazmur katakan yang mendapatkan keadilan atau berikanlah keadilan kepada orang yang lemah. Siapa yang disebut lemah? Pertama ialah mereka yang tidak memiliki kekuatan fisik atau pelindung. Mereka ini ialah yatim. Lalu yang kedua, mereka yang tidak memiliki kekuatan materi atau mereka yang miskin. Mengapa Mazmur menyoroti kedua golongan ini untuk mendapat keadilan? Karena golongan-golongan ini rentan diperlakukan tidak adil. Itu sebabnya Tuhan menaruh perhatian khusus berdasarkan tulisan dalam Mazmur pasal 82. Lalu kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Siapakah sesamaku? Fokus pelajaran hari Kamis. Di dalam Lukas pasal 10 ada perbincangan antara Yesus dengan ahli Taurat tentang mengasihi sesama manusia. Lalu ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus bercerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Kita tahu ceritanya,
bahwa ada seorang yang dirampok, kemudian dia ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Kemudian ada seorang imam melihat dia tergeletak dalam keadaan sekarat, tapi imam itu tidak menolongnya. Lalu kemudian ada juga orang Lewi melalui jalan itu dan melihat orang itu, tapi juga tidak menolongnya. Dan yang ketiga ada orang Samaria melihatnya. Kemudian ia merasa kasihan dan dia menolong orang yang dirampok itu. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah menurutmu yang merupakan sesama manusia dari yang dirampok itu? Lalu ahli Taurat itu berkata, tentu saja orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapakah sesamaku? Berdasarkan kisah ini kita tahu bahwa siapa saja yang membutuhkan keadilan dan belas kasihan, sesungguhnya dialah sesama kita. Tentang keadilan dan belas kasihan, Yesus adalah teladan utama dalam hal ini. Mengapa? Karena Yesus tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga datang untuk membawa keadilan. Mari kita lihat Mazmur 9 ayat 9-10. Yesus menghakimi dengan keadilan. Yesus memberikan perlindungan bagi orang yang terinjak. Yesus memberikan perlindungan pada waktu kesesakan. Lalu kemudian Mazmur 146 ayat 7-9. Yesus menegakkan keadilan bagi yang diperas, memberi roti kepada yang lapar, membebaskan yang terkurung, menegakkan yang tertunduk, mengasihi orang benar, menjaga orang asing, membuka mata orang buta, dan menegakkan yatim dan juga janda. Lihat, Yesus menganggap siapa saja yang membutuhkan pertolongan, keadilan dan kasih, merekalah sesama. Kita juga harus memiliki prinsip yang sama dengan apa yang Yesus sampaikan ini. Kembali ke pertanyaan saya di awal, apa yang bisa kita buat untuk meringankan penderitaan dan kejahatan yang terjadi sekarang ini? Yaitu dengan menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ketika kedua hal ini sudah kita lakukan, maka kita sedang menolong orang lain, sedang menolong situasi yang semakin buruk di dunia ini, dan menunjukkan bahwasanya mereka dapat merasakan kasih Tuhan lewat kehadiran kita yang juga mengasihi sesama. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat untuk minggu ini. Semoga menolong Anda memahaminya ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.